Assalamualaikum, saya Asti, saya seorang ibu rumah tangga, ingin berbagi cerita tentang sebuah virus yang hanya terdiri dari 3 huruf, HIV. Kebetulan HIV itu lebih dulu masuk ke Indonesia, lebih dulu dari COVID-19. Kalau sekarang yang banyak di layar televisi kan pemberitaan tentang COVID-19. Mungkin tidak banyak orang tahu bahwa HIV sudah lebih dari 30 tahun ada di Indonesia. Semoga dengan begitu gencarnya berita tentang COVID-19 yang saya berharap untuk teman-teman, orang-orang yang ada di isu penanggulangan HIV termasuk dengan pemerintah, nggak lupa dengan isu yang sudah puluhan tahun ini, HIV dan AIDS, isu yang udah puluhan tahun yang belum, ya termasuk jauh dari kata selesai, ya harusnya tidak melupakan untuk terus konsisten dalam melakukan sosialisasi HIV, terutama untuk masyarakat. Untuk dalam isu HIV ini, pemerintah sudah ada beberapa program dan mereka tidak melupakan program itu. Walaupun di sisi lain juga tidak mengabaikan tentang bersama-sama kita melawan COVID-19. Mereka HIV, COVID-19 memang sama-sama virus dan masalah itu memprihatinkan. Ya, kalau saya sendiri kalau lihat di televisi maupun di media massa yang lain tentang angka-angka misalnya berapa PDP, berapa ODP, itu jujur saya tidak ingin terlalu banyak lihat angka itu, termasuk dalam isu HIV. Saya melihat angka-angka itu hanya angka yang kadang malah bikin kita takut. Lebih baik untuk kedua virus ini dan mungkin juga untuk infeksius yang lain, saya rasa lebih bagus kita melakukan sosialisasi ke pencegahan cara penularan dan penanggulangannya. Misalnya untuk HIV. HIV itu menular bisa melalui hubungan seks yang berisiko. Berisiko di sini artinya tidak menggunakan kondom, dan untuk penularan lagi lewat dari ibu ke anak. Penularan ibu ke anak itu bisa melalui ASI. Tapi ketika saya sempat berbincang-bincang dengan dokter, penularan lebih banyak saat proses melahirkan. Maksud saya proses melahirkan normal. Jadi untuk ibu yang dengan positif HIV dianjurkan untuk melahirkan dengan bedah sesar. Ya, jadi tadi saya udah penularan lewat hubungan seks yang berisiko dari ibu ke anak. Penularan untuk pemakaian jarum suntik narkoba, biasanya untuk pemakai putau yang bergantian jarum suntik. Satu lagi lewat dari transfusi, ada kasus juga, cuma tidak sebanyak dari 3 yang saya sebutkan tadi. Dari transfusi darah bisa, cuma untuk saat ini di 2010 kalau nggak salah sampai ke sini PMI lebih ketat untuk masalah donor darah. Jadi seandainya dalam pemeriksaan dalam pengambilan darah itu ada mengandung virus HIV, tentu akan dibuang oleh pihak PMI, dan untuk mekanismenya itu saya kurang paham ya. Tapi intinya untuk penularan lewat transfusi darah sekarang tidak terlalu ini. Yang masih ada kasus adalah lewat hubungan seksual beresiko. Itu untuk penularan. Dan prinsip penularan, ada prinsip penularan yang lebih sering disingkat dengan ESE. ESSE. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kedup cuma. ESE. ESE itu exit, survive, sufficient, enter. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kedup cuma, keluar, hidup, cukup, masuk. 4 prinsip penularan ini, satu saja hilang, tidak akan terjadi penularan HIV.
Jadi begitu banyak orang takut, sangat takut tertular HIV. Tapi mungkin mereka paham dengan prinsip penularan. Tapi seolah-olah prinsip penularan itu hanya sekedar dihafal. Saya mungkin lain kali suatu saat saya akan bercerita mengapa orang-orang sering ketakutan ini. Jadi mereka menghafal prinsip penularan yang saya sebutkan tadi, tapi di sisi lain mereka sangat takut tertular HIV. Padahal untuk tertular itu harus melalui prinsip penularan itu tadi. Jadi seandainya ada orang dengan HIV/AIDS yang mengeluarkan darah, jadi di sini ada syarat exit. Nah, ketika exit itu, saya sempat mendengar ada orang yang bertanya bagaimana dengan orang menolong korban kecelakaan yang dengan banyak darah dan harus memegang darah orang itu, tapi tidak tahu apakah orang itu terinfeksi HIV/AIDS atau tidak. Di situ sebenarnya prinsip penularannya harus bisa digali. Pertama exit, ya darah keluar. S yang pertama survive, bertahan nggak, hidup nggak? Karena virus HIV itu tidak bertahan lama bila kena panas, kena udara. Jadi kalau dia sudah nggak survive, tentu dia walaupun dia bersufisien tapi dia nggak survive. Prinsip penularan tidak memenuhi. Di sini tidak terjadi, satu aja hilang, tidak terjadi penularan. Dan untuk pencegahan, kalau untuk COVID-19 kita dianjurkan untuk memakai masker, cuci tangan pakai sabun 20 detik, jaga jarak, social distancing, physical distancing, oke. Kalau untuk HIV ada pencegahan yang saya bicara dengan pencegahan HIV ini. Saya berusaha membicarakan tanpa kita harus membungkusnya dengan moral. Saya tidak ingin membungkusnya dengan moral. Kalau saya membungkusnya dengan moral, saya takut akan semakin mempersulit penanggulangan HIV/AIDS. Jadi untuk mencegah memang untuk hubungan seksual berisiko dapat dicegah dengan kondom. Itu. Sekali lagi saya tidak memasukkan dengan bungkusan moral ya. Untuk ibu yang positif, tadi kita pertama hubungan berisiko ya, bisa dicegah. Hubungan seks itu bisa jadi kondom itu selain mencegah untuk penularan HIV/AIDS, juga mencegah infeksi menular seksual yang lain seperti sifilis, GO, ya, herpes. Penyakit infeksi menular seksual yang lain bisa dicegah penularan melalui kondom. Kalau untuk ibu yang positif HIV, agar dia tidak menulari bayinya, memang ada anjuran dokter untuk operasi sesar, jadi jangan melahirkan lewat normal. Anjuran dokter seperti itu. Tetapi untuk saat ini boleh, untuk ODA boleh, untuk orang dengan HIV/AIDS, seorang perempuan dengan HIV/AIDS boleh melahirkan normal, tapi dengan syarat. Pertama, dia harus konsultasi dengan dokter. Yang kedua, dengan viral load tidak terdeteksi atau virusnya sudah bukan tidak ada, tapi hanya tidak terdeteksi. CD4 tinggi. CD4 adalah untuk mengukur kekebalan tubuh manusia. Itu nanti akan dicek oleh dokter. Dia di CD4 kalau tidak salah di atas 500, viral tidak terdeteksi dan tidak ada infeksi-infeksi yang lain yang akan membahayakan bayinya. Dokter akan mengizinkan untuk melahirkan normal. Jadi itu untuk pencegahan ibu ke anak tadi ya. Untuk jarum suntik, maaf saya tidak terlalu paham, tapi kalau yang saya tahu adalah dengan jarum suntik steril. Untuk jarum suntik, bukan saya menganjurkan orang memakai narkoba, tidak, tapi dengan memakai jarum suntik yang steril tidak akan menularkan, seandainya dia positif HIV, tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi kalau kita paham cara pencegahan dan penularan, kita paham apa itu HIV, tidak akan terlalu takut. Tidak akan terlalu takut, bukan berarti saya mengajak untuk mengabaikan atau bukan berarti saya mengajak untuk menyepelekan, karena bagi kita semua
HIV itu tetap masalah yang besar. Termasuk HIV dan AIDS adalah permasalahan di Indonesia ini masalah yang masih jauh dari kata selesai, padahal sudah 30 tahun lebih. Dan sekarang malah ditambah dengan virus baru COVID-19 itu tadi. Ya, seperti saya ucapkan di awal tadi, kita nggak bisa memilih hidup, termasuk adanya HIV, adanya COVID-19. Bagian dari skenario hidup ini, hidup tetap harus dijalani, tetap harus dinikmati, dan tetap yang paling utama tetap harus disyukuri. Ya, dengan kita menjalani hidup, dengan kita menikmati hidup, dengan kita mensyukurinya, insya Allah kita akan lebih mudah untuk mengatasi apapun masalahnya. Ya, agama juga mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, berserah diri pada Tuhan, berserah diri pada Allah, dan berikhtiar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.